Lintasan kelereng. Benda-benda yang menggelinding seringkali bisa membawa keasikan tersendiri loh. Tapi tahu tidak, di balik peristiwa menggelinding itu ada konsep fisika yang bisa kita pelajari loh. Nah, di sini saya sudah menyiapkan peralatannya untuk melakukan percobaan gerak menggelinding. Ada bidang miring dengan panjang 60 cm, saya tandai di sini. Lalu ada berbagai benda berbentuk bulat yang akan saya coba untuk menggelinding di bidang miring ini. Nanti akan dicari tahu apakah dengan perbedaan yang ada pada benda-benda ini, menggelindingnya mungkin beda. Beda diamati dari segi waktunya. Apakah yang kecil menggelindingnya lebih cepat? Apakah tergantung massa? Nah, saya sudah menimbang benda-benda ini hasilnya, dan sepertinya kita perlu yang massa lebih besar ya. Yaudah, kita cari. Nah, ini yang massanya lebih besar. Sekarang bisa kita coba. Kita coba yang ini dulu. Nah, tidak kelihatan, terlalu kecil. Nah, kita pakai stopwatch ini. Sekali lagi. Nah, bisa lihat waktunya. Nah, kalau cuma sekali pengukuran, mungkin saja ada kesalahan manusia. Mencetnya kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang terlalu lambat. Makanya percobaannya perlu kita ulangi berkali-kali. Kalau dilihat di grafik ini, kelihatannya empat benda ini hampir sama ya. Lalu yang lebih berat, waktunya lebih kecil. Tapi apakah memang karena masanya besar, jadi dia lebih cepat? Kita harus cek dulu. Sekarang kita coba dengan kelereng ini. Ternyata kelereng yang paling kecil ini waktunya hampir sama dengan bola besi yang berat ini. Masih belum yakin juga, kita coba kali ini. Koin. Nah, sekarang kelihatan jelas. Koin atau batang aluminium ini waktunya hampir sama bahkan. Nah, jadi ternyata yang menentukan seberapa cepat benda itu menggelinding bukan ukurannya, bukan juga masanya, tapi bagaimana massa itu terdistribusi. Apakah massanya terdistribusi di tepinya atau sampai ke dalam-dalamnya. Nah, kita lakukan percobaan sekali lagi untuk membuat ini lebih jelas lagi. Kali ini kalengnya saya beri pemberat. Sekarang pemberatnya di tengah.
Jadi penjelasannya, menurut teori, benda yang menggelinding harus mengalami gaya gesek yang membuat dia berputar. Kalau tidak ada gaya gesek, dia akan jalan tanpa berputar. Jadi pasti ada gaya gesek. Gaya gesek menghasilkan torsi, torsi menghasilkan percepatan sudut sesuai dengan hukum Newton untuk rotasi. Nah, di dalam perumusan itu ada satu faktor, yaitu momen inersia. Momen inersia menyatakan seberapa sulit benda itu untuk diputar. Kalau benda yang masanya lebih besar, tentu lebih sulit untuk diputar. Tapi ada satu faktor yang menentukan juga, yaitu adalah konstanta momen inersia. Ini ditentukan oleh bentuknya. Kalau bentuknya silinder yang tipis, maka masanya tersebar di luar. Tapi kalau bentuknya bola kejal, masanya terdapat di dalam. Jadi momen inersianya akan lebih kecil. Nah, jadi setelah diturunkan persamaannya, ternyata massa itu tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah konstanta momen inersia. Konstanta untuk bola 2/5, konstanta untuk silinder tipis 1. Jadi, benda yang memiliki konstanta momen inersia yang lebih besar akan mengalami percepatan sudut yang lebih kecil, makanya dia akan menggelinding lebih lambat. Sedangkan benda yang konstanta momen inersianya kecil, misalnya bola ini, akan menggelinding paling cepat. Itu penjelasannya. Jadi tadi sudah ditunjukkan bahwa gerak menggelinding itu ditentukan oleh bentuknya, bukan masanya, bukan diameternya. Lalu untuk percobaan yang lebih akurat, kita jangan menggunakan stopwatch. Nanti ada kesalahan memencet. Gunakanlah kamera video. Nanti rekamannya diolah dengan aplikasi, misalnya aplikasi tracker seperti ini. Lalu, dengan waktu yang sudah didapat, kita juga bisa mendapatkan percepatannya. Nanti bisa dibandingkan dengan rumus yang tadi sudah didapat. Dengan catatan kita harus tahu dulu kemiringan ini, berapa sudut theta ini. Nah, itu silahkan dicoba. Terima kasih, segitu saja dari saya.